Untuk si Harisianto itu nanti akan ada laporannya. Untuk waktunya akan saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Gitu. Harisutianto itu nama KTP-nya Marcel yang ditunjukkan kepada saya. Kalau teman-teman YouTube tahu kan waktu saya lihat itu, saya melihat dan saya baca dengan saksama namanya Harisutianto, alamat Tangerang. Itu Marcel, pemilik akun Marcel yang rambut merah itu. Kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama Oke saya. ya. Ini privacy guys yang dipegang KTP saya satu-satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Blitar itu wilayah kabupaten. Siap. Terus foto sama saya. Nanti saya menjaga menjaga kerahasiaan. Privacy. Oke. Iya. Yuk. Udah. Loh, ini kan data pribadi gua nih. Ini privacy banget KTP. Kita mau pulang kok dimintain KTP gitu. Ya akhirnya gua kasih dengan perjanjian itu privacy. Jadi kalau sampai ke share KTP tersebut, ya berarti itu udah masuk ke pasal doxing ya. Ya, gue masih percaya sih. Semoga tidak disebarkan data pribadi gue tersebut. Kan seseorang dengan yang katanya aparat pemerintah desa dan meminta KTP ya, karena memasuki wilayahnya dia minta KTP. Lalu banyak yang bertanya kepada saya, Bang, apa boleh kita minta KTP orang sembarangan, meminta orang menyerahkan KTP-nya sembarangan? Pertanyaan pertama, apa itu KTP? KTP itu tentu saja kartu tanda penduduk ya. Sembarangan. Tidak boleh. Walaupun sebentar kita minta tidak boleh. Karena apa? Itu melekat pada dirinya teman-teman. Kita tidak berwenang meminta KTP orang. Kecuali untuk pelayanan publik tadi. Misalnya kita nih untuk bisa kita layani, kita buat persyaratan wajib menyerahkan fotokopi KTP misalnya. Ya. Itu boleh karena merupakan pelayanan publik ya. Atau untuk menjadi anggota Polri persyaratannya harus diserahkan fotokopi KTP misalnya. Atau nah ini kata beberapa salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada yang tanya nih. Ada orang berinisial S punya padepokan, selalu menyembuhkan penyakit orang dengan cara mengambil paku, gunting, silet dari tubuh orang itu. Kemudian ada seseorang berinisial pesulap M yang menyatakan bahwa itu semua adalah penipuan. Apa pidana bisa diterapkan kepada mereka? Pertama, terhadap orang berinisial S yang katanya bisa menyembuhkan penyakit dengan cara perdukunan atau melalui ilmu agama dan lain sebagainya. Ini bisa dikategorikan penipuan apabila orang yang diobati ini kan harus membayar uang 5 juta, 10 juta, dan lain sebagainya. Setelah bayar, kelihatannya diambil paku, diambil silet, atau diambil gunting, dan lain sebagainya. Tetapi orang ini tidak sembuh umpamanya. Maka orang ini dapat melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan karena penipuan. Karena apa? Nanti yang bersangkutan harus menjelaskan secara ilmiah apakah benar ilmu pengobatannya itu bisa diterima atau tidak. Kalau tidak bisa, maka ini masuk di dalam ranah penipuan. Pasal 378. Karena menggerakkan orang lain dengan martabat palsu dan tipu muslihat sehingga orang lain itu memberikan pembayaran nih untuk kesehatan saya. 5 juta, 10 juta, dan lain sebagainya. Yang kedua terhadap pesulap M ketika menyampaikan tentang tipu muslihat yang dilakukan oleh si S ini tadi, apakah bisa dipidana juga dengan pasal pencemaran nama baik? Menurut hukum sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila yang disampaikan itu adalah sesuatu yang nyata atau fakta, dalam rangka memberikan pendapat atau dalam rangka untuk melakukan sebuah klarifikasi tentang kebenaran dan kebaikan bagi masyarakat, maka secara hukum itu tidak dapat dipidana. Hal tersebut sudah dibuat di dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung Negara Republik Indonesia. Jadi ke depan, Rumah Pancasila berharap saja, tolong hati-hatilah. Jangan gunakan tipu muslihat
Sehingga apa? Mendapatkan keuntungan untuk diri Anda pribadi. Oleh karena itu, Rumah Pancasila memberikan pesan kepada semua orang, pengobatan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui medis. Dengan apa? Dengan rumah sakit. Kalau alternatif, ya minum ramu-ramuan. Biar apa? Biar kita semua sehat di rumah Indonesia. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam